Shalom teman-teman, kita jumpa lagi dalam acara BOM ya, yang udah dinanti-nantikan orang-orang kayaknya nih. Apa sih BOM itu sebenarnya? Bincang orang muda. Tapi nggak orang muda juga sih ya, karena yang nonton juga mungkin tua-tua tapi yang berjiwa muda. Nah, jadi waktu itu kita udah ngobrol BOM, waktu itu ada satu lagi ya sama teman kita ya, si David. Tapi kali ini kita cuman berdua, Kogun, bersama dengan pembicara yang sama, yang spektakuler, Kogun, the one only, Kogun. Mumpung lagi di Jakarta lagi teman-teman, soalnya melalui kesana kesini gitu ya. Tetap selama di Jakarta harus bikin program berarti ya. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol tentang apa sih, Kogun ya? Iya, apa? Kayaknya aku lebih mau ngobrol tentang pertanyaan orang-orang yang mungkin selama ini mereka bertanya, terutama mungkin anak-anak muda ya, lebih ke anak-anak muda sebenarnya, karena apalagi mungkin buat mereka yang baru mau mulai melayani mungkin, atau yang sudah lama mungkin melayani. Jadi kita lebih ngobrol tentang anak-anak muda punya pertanyaan nih, anak-anak Gen Z mungkin ya kalau sekarang ya bilangnya ya gitu ya teman-teman ya, Gen Z, anak-anak milenial lah. Jadi kita mulai aja ya teman-teman ya, lebih ke serba-serbi lah. Hari ini kita ngobrol santai, kan tempatnya juga santai hari ini kan ya. Teman-teman boleh loh datang juga lah ya, nanti kapan-kapan kita bikin meet and greet kayaknya ya. Oke lah, kita langsung bertanya aja sama ahlinya nih teman-teman ya. Kogun, jadi gini, problemnya sekarang terutama ini terjadi sebenarnya di kalangan anak muda semenjak COVID, terutama semenjak COVID, di mana yang tadinya mungkin mereka masih rutin datang ke gereja setiap hari Minggu, terus sekarang ya kan bisa via online semua, via YouTube bisa, via Facebook bisa, pokoknya semua sekarang udah dunia online, sehingga mereka kayak masih relevan gak sih kalau hari Minggu tuh harus datang ke gereja, sedangkan sekarang udah bisa kok ibadah di gereja, di rumah. Di rumah, Menurut Kogun nih gimana nih kalau tentang seperti itu? Ya, itu kayaknya pertanyaan nggak hanya mungkin di Jakarta ya, tapi juga di se-Indonesia ya, atau rasanya. Mungkin sedunia, karena kan COVID semua betul, seluruh dunia kayaknya ya. Dan bukan cuma di kalangan anak muda loh. Betul. Orang tua pun sekarang jadi malas loh ikutan, mau di rumah aja, di kamar aja, pakai baju tidur. Nah, gimana tuh Kogun? Bisa santai gitu ya. Ya memang itu jadi apa ya, semacam dilema ya. Jadi COVID ini di satu sisi memang membawa berkat tersendiri, karena dengan COVID kemudian banyak gereja-gereja kemudian bisa mengupgrade ya pelayanan-pelayanan secara online begitu era digital ya. Jadi gereja dipaksa untuk masuk ke era digital. Tapi di sisi lain, sisi buruknya memang kemudian setelah COVID itu memang terjadi sedemikian gitu ya. Jadi banyak orang yang mungkin terlalu nyaman dengan online, sehingga kemudian sekarang untuk diajak onsite itu susah. Dan itu sebenarnya sudah kalau saya nggak salah itu udah diteliti oleh bilangan riset rasanya. Dan memang kalau dihitung dari awal sampai sebelum COVID ke COVID itu yang kembali kurang lebih nyampe 50%. Nyampe. Tapi tergantung daerahnya. 80% sampai 90%. Ada juga yang 100%. Cuma justru kalau saya nggak salah ingat, justru di daerah Jakarta yang digital online atau pelayanan medianya itu baik, itu justru orang makin susah untuk kembali ke onsite gitu. Jadi logikanya gini, kalau pelayanan digitalnya itu jelek, orang akhirnya milih gini, daripada nonton YouTube mungkin jelek, lebih baik onsite gitu ya. Tapi kalau yang gereja-gereja pelayanan onsite online-nya itu bagus, jemaat masa begini, di rumah aja sama aja gitu, bahkan lebih nyaman gitu kan. Memang itu jadi satu pertanyaan ya, apakah memang kita itu membutuhkan onsite lagi atau enggak, atau online aja udah cukup gitu ya. Nah, tapi di satu sisi Van, menurut aku ini bagus karena itu sebenarnya membuat kita kemudian juga merenung gitu kan. Sebenarnya esensi pertemuan raya atau ibadah hari Minggu itu apa sih? Makanya beberapa waktu yang lalu aku sempat tulis juga di Facebook, aku bilang begini, kalau ibadah raya itu kemudian hilang atau dihentikan, apa sih yang hilang dari kehidupanmu? Dan banyak waktu itu teman-teman sih ngomong, kan sudah terjadi kok 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Iya sih, cuma kan masih ada YouTube gitu. Tapi misalnya kalau misalnya online ini betul-betul hilang apa gitu ya. Ternyata jawabannya itu ya ada yang ini, ada yang itu, ada macam-macam. Tapi ada teman
kita yang jawab, menurut saya itu benar ya. Sebenarnya yang paling hilang, yang nggak bisa digantikan itu adalah masalah fellowship, masalah relasi, masalah ketemu ya, muka dengan muka, face to face. Karena buat saya secara pribadi, walaupun bisa lihat, saya di Zoom bisa lihat wajah, tapi buat saya itu beda sih, gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah sebenarnya onsite itu tetap diperlukan atau enggak, kalau menurut saya iya gitu. Karena di satu sisi sebenarnya kalau bicara kata gereja itu sendiri, eklesia itu sendiri, sebenarnya di kata eklesia itu meaningnya salah satu adalah harus kumpul bersama gitu, get together gitu ya. Jadi kalau saya ngomong gini, kalau ibadah, kalau orang Kristen itu enggak ketemu begitu secara fisikal, ini menurut saya sih itu yang sebenarnya nggak bisa disebut sebagai gereja sebenarnya. Jadi kalau saya secara pribadi, walaupun waktu COVID kemarin juga ngikuti secara online, tapi yang saya paling rindukan itu adalah justru ketika ketemu, begitu ya. Ngumpul. Betul, lihat ekspresi wajah teman-teman saudara-saudara seiman kita, gitu kan, bisa bertegur sapa, lihat senyum, jabat saling tangan. curcol ya teman-teman ya. Terus ada keep kontak secara betul-betul kontak itu. Jadi kalau menurut saya tetap sih on-site itu ibadah ya, secara on-site itu harus gitu, teman-teman harus gitu. Ibadah, ketemu, ngumpul, ngobrolin tentang firman Tuhan, bukan ngegibah, ya enggak? Bukan datang ke gereja maksudnya buat ketemu buat ngegibah, teman-teman itu kan banyak juga terjadi ya kayak begitu. Betul. Nah justru gini Van ya, mungkin justru itu kemudian kita patut bertanya, itu justru gereja-gereja kalau hari ini misalnya yang justru mengadakan ibadah raya tapi tidak memungkinkan adanya interaksi, nah itu yang jadi lebih berat kalau menurut saya. Kan selesai ibadah bubar gitu. Bubar gitu kan. Artinya makanya banyak orang kemudian mengatakan begini kan sama aja onsite sama online gitu. Maksudnya onsite pun mereka tidak mengalami persekutuan yang sebenarnya itu gitu. Aku mengalami itu kok Gun, karena aku itu dari kecil dibesarkan dari lingkup gereja yang sebenarnya termasuk bukan dibilang besar, tapi juga bukan kecil, tapi kekeluargaannya tuh berasa karena selesai ibadah kita masih ngobrol satu sama lain sampai akhirnya malah lebih lama stay di gerejanya dibandingkan selama ibadahnya gitu kan ya. Tapi pernah juga aku beribadah di gereja mungkin yang lingkupnya besar, yang kita satu sama lain aja mungkin sebelahan nggak kenal, cuman salaman waktu suruh salaman kiri kanan, terus kiri kanan, tapi habis itu bubar selesai ya harus langsung pulang karena lanjut sesi selanjutnya harus dipersiapkan. Memang itu yang aku rindukan justru. Ini sebelum COVID loh teman-teman. Jadi sebelum COVID pun juga aku merasakan perbedaan justru memang di situ ya, di fellowship itu loh teman-teman. Jadi perlunya ibadah datang ke gereja itu tuh ketemunya justru itu kalau menurut saya. Karena kalau mau dengar firman kan ya dimanapun bisa kita dengar firman ya. Cuman ya kadang kan ada teman-teman yang datang ke gereja juga malah pas lagi dengar firman malah nggak dengar firman kok. Nah itu gimana tuh ya? Itu yang harus bertanya itu ya. Jadi datang ke gereja untuk apa? Kayak gitu ya. Bukan cuma ngumpul-ngumpulnya doang ya maksudnya. Ya mungkin itu yang kemudian akhirnya orang ngomong begini, online sama onsite sama aja gitu. Karena kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi tetap onsite itu perlu ya. Kalau buat saya idealnya harus tetap onsite gitu. Penting juga teman-teman, bukan cuman di rumah doang. Apalagi kan sekarang ya kalau cuma di rumah doang, kita kan nggak tahu kalian baru bangun tidur, nggak mandi, nggak cuci muka, nggak sikat gigi, masih pakai baju tidur, nyalain TV, nyalain YouTube, ibadah ya udah sambil tiduran, ya kan kita kan nggak ada yang tahu. Betul. Itu kan sama aja tidak menghormati ya. Sedangkan kalau kita datang ke gereja aja kan dandan, rapi, kan beda kan. Benar. Jadi memang ada keuntungan-keuntungan ya kalau kita melakukan ibadah secara onsite ya. Misalnya kalau online itu distraction-nya, gangguannya itu sangat banyak banget dan kita tuh mudah untuk terdistract gitu loh. Tapi misalnya aja masalah konsentrasi atau misalnya gini lah, kita nggak suka sama khotbahnya misalnya. Kalau online kita langsung pause ganti channel gitu kan. Kalau onsite kan nggak bisa ganti channel gitu kan. Paling mandir-mandir keluar. Siapa ayo yang suka mandir-mandir keluar? Kalau udah lihat, aduh, udah jamnya nih udah lewat nih, keluar dulu lah. Siapa yang ngaku dosa? Nah, jadi itu menurut saya ada banyak minusnya gitu kalau kita melakukan secara online selain tadi yang Fani ngomong gitu. Karena buat saya ibadah itu kan bukan hanya
dapetin sesuatu ya dari khotbah, dari nyanyian, tapi bagaimana kita tuh belajar mendisiplin diri kita itu lewat ibadah. Memberikan apa juga kita bisa berikan ya, kalaupun bukan cuma mau terima aja ya. Teman-teman kayak gitu tuh. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih, masih seputar ibadah nih Kogun. Kalau misalnya sekarang ada teman anak muda atau mungkin jangankan anak muda deh, pokoknya yang Kak, aku rindu deh mau melayani di gereja. Tapi aku nggak bisa nih kalau melayaninya tuh di mimbar, pelayanan mungkin WL, singer, musik. Aku nggak punya kemampuan untuk itu. Terus aku mau melayani nih, gimana ya? Tapi aku rindu pengen melayani. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu dulu sebenarnya arti melayani sendiri itu tuh apa? Melayani kalau buat saya sih sederhana ya. Melayani itu kan melakukan sesuatu buat orang lain gitu ya. Jadi kalau definisi melayani itu sebenarnya adalah saat kita melakukan sesuatu kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, itu bahasa Kristennya kita ya, dengan kekuatan Tuhan, ya, dengan urapan Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain, ya buat saya itulah melayani gitu loh. Kalau bicara sebenarnya kalau kita ngomong melayani Tuhan, lebih sifatnya lebih ke masalah hati ya. Tapi sebenarnya kalau bicara pelayanan, bicara tentang do something, itu lebih ke pada sesama kita. Bagaimana saat kita melakukan sesuatu bagi orang lain, jadi berkat bagi orang lain, membawa orang lain kepada Kristus gitu kan, membuat orang lain menjadi lebih mengenal Kristus, dewasa di dalam Kristus, ya itulah pelayanan. Sebenarnya itu definisi dengan kekuatan atau urapan yang berasal dari Tuhan. Itu definisi pelayanan. Oke. Nah, tapi kalau seandainya sekarang kebalikannya nih Kogun, saya mau melayani. Tapi yang saya tahu melayani itu ya di mimbar, WL, singer, pemusik. Kalau cuman melayaninya usher, nyambut tamu kayak gitu tuh, kayaknya bukan pelayanan. Nah, kalau ada orang yang ngomong seperti itu tuh gimana ya? Ya kalau menurut saya itu apa ya? Karena kurang tepat ya. Karena sebenarnya definisi pelayanan kalau kita baca dalam Alkitab tuh sangat luas banget. Bahkan nggak usah kita ngomong di dalam lingkup minggu ya atau di dalam gereja, segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan itu adalah pelayanan. Sebenarnya untuk jadi berkat buat orang lain itu adalah pelayanan dimanapun kita berada. Jadi sebenarnya waktu kita misalnya bekerja, yang kata orang bekerja secara sekuler, kalau kita lakukan itu dengan motivasi untuk jadi berkat bagi orang lain, kita melakukannya dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, itu juga pelayanan. Jadi semua seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 14 ayat yang ke-31 ya, ayat 13 kalau nggak salah, yang bicara bahwa kalau engkau makan, kalau engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi definisi itu buat saya itu ada definisi pelayanan gitu loh. Nah, jadi kalau yang di luar hari Minggu aja itu bisa disebut pelayanan. Kemudian kalau kita tadi Fani kasih contoh misalnya jadi usher yang dalam tanda kutip di dalam apa itu ranah Minggu, ya buat saya semua yang kita lakukan itu adalah pelayanan, bukan hanya jadi usher loh. Buat saya misalnya kita datang nyiapin kursi, ya mungkin gerejanya nggak ada cleaning service misalnya, harus nyiapin kursi, misalnya gulung kabel, misalnya selesai ibadah. Buat saya itu juga adalah pelayanan. Even cuman selesai ibadah ngelihat ada sampah kita ambilin aja. Iya, itu adalah pelayanan buat saya. Jadi pelayanan itu sangat-sangat luas sekali. Ya, jangan dipersempit hanya yang on the stage ya, di mimbar gitu. Tapi kan mungkin problemnya sekarang itu banyak mungkin kalangan muda atau mungkin ada juga yang bukan kalangan muda yang merasa pelayanan itu ya cuman ya yang di mimbar itu aja. Kalau bukan di mimbar ya gue nggak ngerasa kayak lagi melayani. Kalau kayak gitu kan gimana ya kita mau ngomongnya ke mereka kalau guys, apapun yang kalian lakukan, even cuman usher aja itu juga melayani loh, kayak gitu. Tapi kan kadang mereka kayak, kalau gitu saya nggak usah melayani lah kak, kalau nggak di mimbar. Kalau gitu saya nggak melayani lah kak, kalau bukan masuk di tim PW. Yang padahal mungkin lebih parahnya, belum tentu orang tersebut mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk melayani di mimbar. Di mimbar, betul. Tapi dia punya kerinduan. Nah, ini balik lagi nih. Jadi ada kan yang suka, kak, saya punya hati nih pokoknya rindu banget melayani. Tapi saya nggak bisa jadi singer, saya nggak bisa nyanyi. Tapi saya maunya di mimbar.
Tapi hati saya lebih rindu untuk lain dibandingkan yang lain. Gimana? Nah, buat saya agak aneh ya, sebab gini sih, kalau sepengamatan saya dan setahu saya, kalau orang memang rindu melayani, dia disuruh apapun itu mau gitu loh. Memang kalau hati udah cinta itu kan disuruh apa aja mau kan. Berarti kalau cuman maunya di iya, atas, harus nanya dulu dong, itu motifnya apa, bukannya kemudian kita judgement ya. Tapi kan kalau menurut saya, kalau orang hanya ingin di stage, pertanyaannya buat apa dong, gitu kan. Kalau saya secara pribadi aja, ya saya bilang kalau di gereja saya, gereja yang nggak besar ya, kecil ya, even bahkan kalau nggak ada yang ngeklik misalnya itu apa multimedia misalnya, masih pakai sederhana misalnya komputer, bisa nggak ada multimedianya, tiba-tiba sakit perut misalnya ya, nggak ada yang bisa. Ya udah, kita ya harus, kalau saya secara pribadi saya mau, saya jadi apa aja mau gitu loh. Sekalipun hari itu Kogun yang bertugas jadi pembicara. Iya, it's okay gitu. Loh, saya pernah melayani kok di sebuah gereja, saya WL, saya kadang-kadang khotbah, tapi event selesai itu harus bersih-bersih gereja ya, lepas dasi, ganti baju, kaos, ya terus ngepel gereja atau nyapu gereja. Buat saya nilainya sama kok ketika saya khotbah dan ketika saya nyapu, itu sama gitu loh di hadapan Tuhan. Malah aku pernah ikut seminar waktu itu Kogun berapa waktu yang lalu, itu bagus banget sih, terutama untuk yang melayani ya. Kadang malah yang di mimbar itu kita harus hati-hati loh. Betul. Kita di mimbar ini memang murni karena mau melayani, atau malah jadi show. Ya. Karena memuaskan, jadi bukan memuaskan hati Tuhan, jadi memuaskan hati kita sendiri ya. Betul. Nah ini kan balik lagi seperti ke pertanyaan yang berikutnya nih Kogun. Ada juga yang mungkin ini bukan yang baru mau melayani, bahkan yang sudah lama melayani, tanpa kita sadar ya teman-teman, kadang malah cuman jadi rutinitas. Ya udah dijadwalin 1 bulan tiap minggu pelayanan. Kadang mungkin suka nggak sadar ya, kalau mau melayani antara pelayanan sama malah jadinya seperti rutinitas pekerjaan. Kalau yang kayak gitu gimana nih Kok? Iya, makanya kemarin hari Minggu saya waktu bagi kan juga ngomong gitu, bahasa satu saya ngomongnya jebakan Batman ya, jebakan kita pelayan Tuhan itu salah satunya adalah rutinitas. Nah, rutinitas itu apa sih? Definisi rutinitas itu artinya kita melakukan sesuatu karena saking seringnya, sering jadi habits, kemudian kita nggak lagi menangkap meaningnya atau purpose-nya. Untuk apa sih saya melakukan ini, untuk apa, untuk siapa gitu kan. Nah, jadi salah satu kalau buat saya, untuk supaya kita nggak terjebak dalam rutinitas, itu perlu kita itu ada break ya, ada kalau di Alkitab mungkin saya kan ngomongnya prinsip sabat gitu. Jadi kita itu jangan sampai di satu sisi itu terus menerus gitu loh, maksudnya melayani. Jadi ada time di mana kita break. Mungkin itu bisa 1 minggu. Jadi misalnya selama 4 minggu, 1 bulan, 1 minggunya 1 minggu misalnya break. Jadi jemaat loh ya. Jadi jangan kemudian nggak melayani, kemudian nggak datang gereja, bukan itu. Jadi break jadi jemaat. Jadi kadang-kadang saat kita berhenti melayani itu sebagai sebuah momen di mana kita itu diberi kesempatan untuk introspeksi gitu loh. Oh, saya nggak ngelayani, perasaan saya seperti apa. Jadi waktu saya melayani itu, saya melayani untuk apa. Tapi kalau itu kan harusnya mungkin ada kesadaran dari orangnya sendiri ya, yang membutuhkan untuk bilang mungkin ke koordinator PW-nya atau mungkin ke gembalanya yang bilang, kayaknya saya perlu nih dalam 1 bulan untuk ambil 1 minggu untuk break jadi jemaat. Karena problemnya bisa jadi kalau dari ketua PW-nya memberikan break itu, akan merasanya malah jadi ngambek loh Kogun. Bisa jadi loh kok gue nggak dijadwalin, biasanya tiap minggu, kok sekarang sudah jadi jemaat. Ya buat saya ini ya penjelasan ya, harus penjelasan. Jadi ya, jangan sampai kemudian tanpa penjelasan kemudian tidak dijadwal, itu buat saya juga salah. Jadi makanya kan biasanya ada fellowship ya, fellowship teman-teman pengerja pelayanan itu kan perlu ada pengajaran sebenarnya. Nah, fungsi pengajaran itu mungkin adalah ya itu tadi, misalnya menjelaskan makna kenapa sih perlu break, kenapa sih perlu sahabat gitu, kenapa perlu waktu untuk kemudian kita nggak melayani dan duduk sebagai jemaat. Nah, sesudah kemudian itu dijelaskan, baru kemudian dieksekusi gitu. Jadi perlu
apa itu penjelasan dulu lah ya, jangan sampai Jangan kemudian tahu-tahu, dapat penjelasan ya. tiba-tiba kayak begitu ya, salah juga. Jadi jangan sampai kita jadi terjebak sama rutinitas ya. Betul, betul. Karena aku inget loh, ada waktu di seminar itu ada satu quote yang aku tuh diberkati banget, sampai aku share juga ke teman-teman satu pelayanan. Dia bilang kayak gini, jangan sampai karena kita terjebak sama rutinitas pelayanan itu dan kita lakukan itu jadi cuman seperti pekerjaan, kita nggak ada dalam hadirat Tuhan, kita melayani, kita mau coba bawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sedangkan yang melayani itu sendiri pun nggak masuk di hadirat Tuhan. Nah, kita bukan cuma membahayakan diri kita, tapi kita membahayakan orang yang kita layani. Hati-hati teman-teman, jangan terjebak kena jebakan Batman tadi ya. Tuh kayak makanya, gitu. Kalau di luar negeri sih saya tahu ada satu kebiasaan itu biasanya para gembala itu ada yang namanya sabbatical time gitu ya. Waktu sabbatical itu bisa bahkan kalau pemimpin gereja agak panjang ya, bisa 3 bulan kadang ada. Waktu untuk berdiam diri. Iya, dia nggak melayani, maksudnya dia kan kalau gembala kan biasanya yang khotbah ya, jadi dia nggak khotbah. Kayak lagi recharge lagi ya. Dia recharge, dia biasanya pergi ke entah kemana, mungkin dia sekolah lagi atau belajar dia pergi lagi ya? kemana belajar lagi, atau bisa aja dia melakukan retreat atau kemana. Jadi tidak melakukan tugas sehari-hari yang biasa dia lakukan. Jadi kayak healing ya? Ya, bahasanya sekarang healing lah gitu. Tapi memang sahabat salah satu fungsinya memang untuk recharge, untuk healing ya. Healingnya, tapi teman-teman ini ada fungsinya juga ya? Bukan cuma healing yang... Bukan healing senang-senang ya, nggak ada gunanya ya. Oke, Kogun. Terus, nah ini pertanyaan yang agak sedikit berat-berat nih Kogun ya. Jadi, sekarang problemnya orang yang mungkin tadinya sudah melayani lama, atau mungkin orang yang baru mau melayani juga mungkin ya. Problemnya mungkin dia akan bertanya seperti ini. Ada orang-orang yang sekarang suka membandingkan hidupnya dia dengan hidup orang yang di luar Tuhan. Mungkin mereka akan bertanyanya, kok kan ikut Tuhan harusnya anak Tuhan diberkati, anak Tuhan hidupnya tuh enak, walaupun bukan berarti maksudnya mulus-mulus aja, tapi diberkatilah gitu minimal. Terus dia mulai membandingkan hidupnya dengan temennya deh, misalnya kayak gitu, yang adanya di luar. Kok hidupnya dia lebih enak? Terus jadi enak apa enggak ini ke Tuhan? Nah kalau gitu kayak gimana nih? Sampai ada yang bisa jadi mundur dari pelayanan loh Kogun, karena mungkin yang tadinya dia hidupnya bekerja enak, terus mungkin dia masuk dalam pelayanan, dia full, mungkin bisa sampai jadi full timer, terus jadi merasa malah kok kayaknya lebih hidup aku lebih dicukupi sebelum aku masuk kayak gitu. Nah itu gimana Kak? Ya, bicara comparison itu kan memang jebakan ya. Membandingkan itu kan tidak boleh gitu ya. Makanya kenapa? Karena memang masing-masing kita itu nggak sama gitu loh. Jadi kalau kita bandingkan, jangankan bandingkan dengan orang yang di luar, bahkan membandingkan diri kita dengan orang atau saudara seiman aja kan tidak boleh. Kenapa? Karena memang kondisi kita nggak sama gitu loh. Jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu kan ibarat membandingkan misalnya apel dengan jeruk yang memang nggak sama gitu loh. Walaupun sama-sama buah-buahan. Walaupun sama-sama buah-buahan, ataupun misalnya jeruk dengan jeruk, tapi kalau pohonnya berbeda, beda tipe ya? Beda tipe atau beda lokasi, misalnya beda pohon ya nggak sama gitu loh. Jadi makanya jangan compare diri kita itu dengan orang lain gitu loh. Jadi apalagi gini ya, komparasi yang kita lakukan itu pasti nggak bisa fair gitu loh. Kita kan cuma bisa lihat itu sesuatu, kita nilainya kan dari luar gitu kan. Kita kan nggak truly betul-betul masuk ke dalam gitu kan. Nah biasa kita ngomong bahwa rumput di tetangga itu selalu lebih hijau gitu kan ya, karena kita nggak tahu gitu. Kita kadang-kadang, saya dapetin banyak kok ketika kalau saya belum kenal sama orang itu kita katakan, oh enak ya orang ini enak ya. Tapi setelah kenal dia cerita ternyata nggak enak juga ya. Ternyata jadi dia itu nggak enak gitu loh. Benar. Jadi selama ini kan kita hanya menilai atau mengevaluasi itu sesuatu yang dari luar gitu loh. Dan buat saya itu sangat nggak objektif sekali. Nggak fair ya. Nah nggak fair. Nah jadi selain komparatif itu juga salah menurut saya, karena kondisi kita memang tidak sama. Terus yang kedua adalah komparasi kita itu
tidak komprehensif gitu loh, tidak menyeluruh, kita nggak ngerti gitu loh. Kita selalu ngomong enak ya, jadi dia misalnya gembala 1000 jemaat enak. Ya kamu lihat enak, ya kamu nggak lihat pusingnya gitu kan? Kan pusingnya 1000 jemaat dan pusingnya 100 orang ya maybe beda gitu. Jadi buat saya ya jangan compare diri kita itu dengan orang lain. Menarik tadi yang Kok Gun bilang, jangan pernah membandingkan, jangankan apel dengan jeruk, jeruk dengan jeruk aja. Atau mungkin jeruk dengan tipe yang sama sekalipun, tapi kalau beda cara nanamnya, betul, beda pohonnya, iya kan? Ya kan? Nah, kita nggak tahu gimana sesusah apa cara nanam yang satu dengan yang satunya lagi. Betul. Karena prosesnya kan juga nggak sama gitu. Kita lihat orang diberkati, kita kadang-kadang cuma lihat dia di posisi waktu diberkati, tapi posisi sebelum dia diberkati. Karena banyak yang ukurnya hanya dengan berkat. Gitu kan. Jadi orang kan pinginnya dapatkan result yang sama, tapi ketika ditunjukin proses orang itu untuk diberkati, nggak mau. Nah itu kan kembali lagi aku ngomong nggak fair hal yang semacam itu. Jadi kalau dibalikin lagi nih Kok ke pertanyaan yang tadi, kok anak Tuhan dan bukan anak Tuhan lebih diberkati bukan anak Tuhan, itu gimana? Menurut saya itu statement lebih diberkati itu mungkin harus diperdalam lagi. Apa sih maksudnya lebih diberkati itu gitu kan? Karena kembali lagi aku ngomong begitu, banyak orang ketika kita lihat kondisinya lebih aman, nyaman misalnya, kita dengan cepat ngomong, oh dia lebih diberkati. Ya belum tentu loh. Saya pernah ketemu sama orang misalnya, dia sangat kaya sekali. Tapi misalnya dia nggak bisa nikmati hidup, tidur aja susah. Sementara mungkin kamu misalnya cuma bisa makan, maaf, sama tahu, tempe, mungkin tidak semewah dia, tapi kamu bisa tidur. Nah pertanyaan saya mana yang lebih diberkati? Ya, kan seperti itu kan? Damainya beda makanya lebih enak mana gitu kan. Nah jadi punya uang tapi kalian nggak suka cita, atau nggak punya uang tapi ya mungkin kita bukan nggak punya uang ya, cukup ya, cukup untuk bayar kontrakan. Ya semacam itu. Jadi kita harus stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi cuman hanya dengan membandingkan dari secara materi. Betul, secara materi. Dan itu pun cara pandang kita kan sangat permukaan banget gitu loh, nggak mendalam. Tuh teman-teman ya, mulai sekarang stop membanding-bandingkan diri kita dengan sesama kita atau bahkan orang yang belum mengenal percaya Tuhan. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir Kok. Iya. Ini pertanyaan anak-anak muda yang sangat krusial menurut aku ya. Jadi mereka bertanya gini, kan banyak sekarang yang mungkin pendeta-pendeta yang kayaknya kok gampang banget loh dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong gini sama aku, Tuhan ngomong gini sama saya. Terus dia merasa diri dia kok udah ikut Tuhan bertahun-tahun, kok kayaknya aku nggak pernah dengar suara Tuhan ya. Itu jadi tuh salahnya di dia, atau memang suara Tuhan itu tuh seperti apa sih harusnya didengarnya? Kayak gimana? Nah menarik, mungkin aku cerita yang beberapa waktu yang lalu ya, waktu aku di Kalimantan, aku sempat ngajar mendengar suara Tuhan buat anak-anak rekan-rekan youth dan teens gitu kan. Dan memang ada 2 pertanyaan yang aku ajukan. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah kalian percaya bahwa Tuhan masih bicara sama kita? Dan semua tangan terangkat. Jadi mereka percaya gitu. Sebagai orang Pentakosta karismatik, kita percaya ya. Ya masih percaya gitu kan, masih percaya bisa dengar. Tapi waktu aku tanya, seberapa besar kalian yang pernah mendengar suara Tuhan? Ternyata hampir tidak ada tangan yang terangkat, hanya 1, 2 itu aja mungkin yang melayani gitu ya. Nah artinya sebenarnya, aku kemudian ngomong sama teman-teman, sebenarnya kalian itu bukan tidak mendengar suara Tuhan, karena aku percaya Tuhan itu selalu bicara. Hanya kalian nggak tahu bahasanya Tuhan itu berbicara kepada kalian itu apa, lewat apa gitu kan. Jadi mungkin perlu diajar di sisi itu ya, Tuhan tuh bicaranya tuh bagaimana sih language-nya. Hai anakku. Kalau gitu sih aku juga nggak pernah ya, dan mungkin aku takut juga ya kalau tiba-tiba ada suara gitu. Mungkin takutnya mereka mengartikannya suara Tuhan seperti itu ya. Bisa juga gitu. Karena banyak pendeta-pendeta itu kan ngomongnya dia nggak jelas kan, cuma ngomong Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya, tapi nggak tahu lewat apa. Nah, bicaranya itu seperti apa, lewat apa gitu kan.
Nah, yang paling simpel, sederhana, basic sebenarnya tentu saja lewat Alkitab ya, karena Alkitab adalah firman Tuhan, itulah suara Tuhan. Kalau kamu ingin dengar suara Tuhan, ya kamu baca Alkitab, gitu kan? Karena dari Alkitab tuh kamu bisa tahu dengan suara Tuhan. Tapi kalaupun saya mau dibawa ke dalam ranah yang hari ini orang bicara suara Tuhan yang di luar Alkitab, dan saya percaya memang Tuhan masih bisa bicara. Tuhan bicara itu macam-macam. Salah satunya lewat impresi, kesan misalnya, atau ide, atau sesuatu yang timbul dari hati kita. Walaupun aku harus tekankan, tidak semua kesan, impresi, atau sesuatu yang keluar dari hati kita itu semuanya ada suara Tuhan. Tetapi mostly Tuhan biasanya akan pakai dengan cara-cara yang sangat natural, yang semacam itu. Dorongan-dorongan. Misalnya kan pernah kita tiba-tiba misalnya tergerak, kita keinget gitu kan. Misalnya tiba-tiba saya diketiri, aku kok keinget Fani ya, aku kok pengen ngechat Fani ya. Dan waktu aku ngechat kamu misalnya, ternyata kamu memang lagi butuh gitu, kamu lagi butuh teman untuk curhat misalnya. Nah, buat aku kan berarti itu kan suara Tuhan juga. Karena aku ngalami itu berkali-kali gitu kan. Misalnya aku teringat ada satu anak rohaniku misalnya, aku udah lama nggak chat ya. Waktu aku chat, ternyata dia bilang gini, wah kebetulan nih kok pas banget. Pas banget. Oh, pas kenapa? Ternyata dia beberapa menit sebelum itu dia ngomong Tuhan, dia lagi doa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ada orang yang bisa ngobrol sama aku. Dan beberapa menit kemudian chat saya masuk. Nah, berarti dorongan saya untuk ngechat itu kan berarti dari Tuhan. Tapi waktu saya ngalami itu kan saya nggak ngalami tiba-tiba ada suara Gunawan ambil handphonemu, ambil, kan enggak gitu. Itu dorongan-dorongan yang seakan-akan itu dari saya kan. Tapi ternyata itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan pakai. Dan waktu saya ajar teman-teman seperti itu, saya ajak mereka praktek kan, saya katakan hampir 80% teman-teman ini berhasil bisa dengar suara Tuhan dan akurat. Mereka akurat banget. Jadi seakuratnya itu hampir kayak hamba Tuhan yang aku jadi nabi, sampai kayak gitunya loh. Berarti bukan mereka yang belum pernah mendengar suara Tuhan, tapi salahnya mungkin adalah salah mengartikan apa arti dari suara Tuhan itu ya. Betul, atau kurang diajar mengenali gimana sih Tuhan bicara. Sebab di Yohanes 10 Tuhan Yesus pernah ngomong ya, domba-dombaku itu mengenal suaraku. Jadi menurut saya salah satu gift yang Tuhan anugerah, yang Tuhan berikan kepada kita saat kita jadi anak Tuhan adalah kita bisa, semua orang yang adalah anak Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Nah, gitu. Menarik nih Kogun. Tadi kan Kogun bilang suka timbul dari hati ya. Nah, gimana sekarang cara membedakan antara ini memang suara Tuhan dan ini memang cuman suara hati yang kita bikin sendiri? Kadang kita bilangnya itu suara Tuhan yang suruh. Nah, gimana tuh? Praktis saja kalau buat saya, salah satunya adalah kita ada saja lewat latihan-latihan ya. Semakin kita praktek, maka kita akan bisa tahu gitu ya. Oh, ini suara Tuhan. Oh, ini suara hati saya. Tapi biasanya saya ngomong gini, kalau kamu dapetin sesuatu, cek dulu, langsung cek ke orangnya. Jadi tidak semua yang timbul di hati kita itu pasti suara Tuhan. Tapi gimana kita tahu itu suara Tuhan? Nah, kalau suara Tuhan kan pasti betul. Jadi cara ngeceknya gimana? Kalau itu suara Tuhan buat orang lain ya cek gitu kan. Kalau aku nih apa nih ya, kalau misalnya dapetin sesuatu, misalnya kamu tak jadiin contoh ya, waktu aku doa, aku dapetin sesuatu ya buat Fani, mungkin perkataan, kalimat, atau ayat firman Tuhan, ya aku ngomong sama kamu. Nah, ngomongnya nggak boleh gini, Tuhan ngomong loh sama aku, kamu begini-begini. Nah, itu nggak boleh, sebab itu kan seakan-akan sudah mengkotak dulu ya. Nah, kita harus ngomongnya gini, Van, waktu aku main doa buat kamu, aku dapat ayat ini ya. Ayat ini kira-kira bicara sesuatu nggak buat kamu. Jadi itu membuka peluang bahwa itu bisa aja salah. Dan buat saya, salah di dalam menyampaikan suara Tuhan di dalam perjanjian baru, itu it's okay. Nggak seperti perjanjian lama yang harus dirajam gitu kan. Jadi kita yang di perjanjian baru itu harus ada sebuah kesempatan untuk mungkin salah. Ya kalau mungkin salah ya kita sorry ya, salah ya, mungkin kurang akurat. Ya kita harus belajar lagi gitu kan untuk bisa lebih peka lagi dengan suara Tuhan. Jangan kalau udah salah, udahlah nggak mau coba lagi lah. Nah itu keuntungannya. Sebab kalau sudah ngunci duluan seperti yang pertama tadi juga susah juga. Nanti kita kan malu lah atau apa. Tapi kalau bahasanya seperti itu kan is okay. Salah pun ya, bisa kamu ngomong enggak tuh kok aku baik-baik aja. Ya udah. Iya. Nah, ya udah, kan, ya Tuhan memberkati ya. Bahkan di dalam beberapa kesempatan tuh begini, waktu aku nyampein sesuatu buat orang lain enggak tuh
aku baik-baik aja. Oh ya, oke, mungkin aku salah kan. Tapi beberapa minggu kemudian orang yang sama ngomong, iya sih sebenarnya waktu itu aku ngalami gini-gini. agak denial Cuma dulu waktu itu ya. dia mungkin malu, nggak siap. Jadi jangan cepet menjudgment misalnya, oh aku salah ya ternyata dengan suara Tuhan. Tapi walaupun salah pun it's okay gitu loh. It's okay Jangan not to langsung be okay. minder terus nggak mau nyoba lagi. Betul gitu. Ya. Tuh teman-teman ya, kita hari ini udah ngobrol lumayan banyak ya Kak Gun, terutama sebenarnya lebih ke dunia pelayanan ya sebenarnya hari ini ya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton, mungkin yang kayaknya aku lagi ngerasa mengalami hal yang sama, atau mungkin kok kayaknya tadi ada yang nyangkut ya sama aku, tapi aku belum puas nih, masih pengen ada yang ditanya nih. Teman-teman boleh loh komen di bawah. Kalian komen, bilang aja kalau misalnya keadaan aku lagi kayak gini, atau oh Gun, kalau kayak gini tuh aku harus kayak gimana? Feel free to ask ya, Gun ya. Itu tanya aja apapun yang kalian mau tanyain, sekalipun bukan lagi yang tentang kita bahas tadi, boleh. Kok Gun free kok untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalau saya nggak bisa jawab, Fani yang nggak jawab. Kalau aku nggak bisa jawab, nanti aku tanya gembalaku. Jadi teman-teman, tanya aja apapun yang kalian mau tanya, atau mungkin kalian punya ide, kok seru ya hari ini diberkati ya lewat pembicaraan hari ini, boleh dong nanti next topiknya tentang ini nih. Kalian komen, kira-kira next bom kita nih mau ngobrol tentang topik apa ya. Kalau kalian punya peminatnya kira-kira oke, antusiasnya oke, kita bisa juga nanti mungkin coba-coba nge-live ya Kak Gun ya. Nanti kalian bisa nanya langsung, jadi kan kita bisa jawab langsung juga kayak gitu ya. Nanti mungkin boleh kita jadwalin ya, kayak boleh, gitu ya. boleh. Ya teman-teman ya, jadi jangan malu untuk tanya, jangan malu untuk komen, karena komen kalian sekalipun itu cuman amin, haleluya, puji Tuhan, saya sangat diberkati, itu juga menguatkan kita ya. Berarti kita tahu kalian nonton. Berarti kita tahu kalian menyaksikan apa yang kita bicarain. Dan apa yang kita bicarain jadi berkat. Betul. Gitu, ya. Kalau kalian nggak komen, perlu dipertanyakan ya. Oke teman-teman, jadi ini ya serba-serbi kita malam hari ini ngobrol tentang dunia pelayanan. Nanti next kita akan tunggu lagi jadwalnya dari sang ahlinya ini. Kalau pas lagi datang ke Jakarta kita bikin lagi udah pasti. Jadi ditunggu, jangan pernah tunggu bom dari kita. Nanti kita akan muncul dengan topik yang beda lagi selanjutnya. Oke, kalau gitu thank you banget Kak Gun untuk hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini tuh memberkati kalian dan mungkin menjawab sedikit dari pergumulan pertanyaan kalian. Oke teman-teman, kita ketemu di bom selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bless you.